Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran Oracle kita, masih membahas mengenai edisi latihan. Ya, kita akan kembali lagi di section 3 bagian pertama, yaitu mengidentifikasi relationship. Ya. Adapun kita dulu pernah membahas mengenai relationship optionality, kemudian relationship cardinality, ya. Jadi kita dulu sudah ada gambarnya, ya, relationship optionality itu seperti apa, yang minimal 0 atau minimal 1. Kemudian relationship cardinality juga ada maksimal 1 atau maksimal banyak. Ya. Bentuk relationship optionality, nah itu atau konteks pembahasan optionality itu adalah haruskah setiap employee memiliki job. Jadi kita mau menganalisa optionality dari suatu relasi antara dua entitas, antara employee dan job. Untuk mencari optionality-nya, haruskah setiap employee memiliki job? Kalau harus, berarti optionality-nya minimal 1, atau dia berarti mandatory. Kalau employee tidak harus memiliki job, nah itu berarti optionality-nya adalah opsional atau minimal 0. Demikian juga dengan yang poin di bawahnya. Haruskah setiap job diberikan kepada employee? Kalau setiap job harus diberikan kepada employee, itu berarti minimal 1. Berarti sifatnya adalah mandatory. Nah, sebaliknya kalau setiap job tidak harus diberikan kepada employee, maka dia sifatnya opsional dan dia berarti minimal 0. Ini adalah optionality. Selanjutnya ada cardinality. Kalau cardinality ini mengukur kuantitas sesuatu. Nah, konteksnya. Berapa banyak job yang dapat dilakukan seorang employee? Nah, ini kalau cardinalitas kita sudah tahu sama-sama, itu adalah maksimal berapa, ya. Nah, di sini hanya satu job saja atau lebih dari satu. Kalau cuma employee hanya bisa melakukan job satu saja, itu berarti kardinalitasnya adalah maksimal 1 atau kardinalitasnya 1. Kalau banyak, lebih dari 1, berarti dia many. Berapa banyak employee yang dapat memegang satu job tertentu? Hanya satu employee atau lebih dari satu. Kalau satu employee berarti maksimal 1, berarti kardinalitasnya 1 atau lebih dari 1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan latihan, ya, menentukan relasi. Kemudian kita tentukan opsionalitasnya dan kardinalitasnya. Read the given scenario. Name relationship between employee and job. Include appropriate optionality and cardinality. Nah, di sini ada angka 1 sampai 5. Ini skenario berbentuk paragraf yang nantinya kita bisa tahu kalimat atau in English-nya apa, gitu ya. Jadi kita nanti juga harus pelajari bagaimana merubah suatu paragraf menjadi kalimat bahasa Inggris. Jadi each employee dan seterusnya, gini ya. Nah, nanti bisa ketahui secara tersirat di sini. Nah, nomor 1, we have employees who handle one or more different job. Di sini sudah ketahuan bahwa antara employee ke job, employee-nya 1, job-nya banyak. Maka paling enggak itu yang masuk ke job seperti di gambar ini adalah cross fit. Berarti kardinalitasnya adalah many. We would like to keep track of who is working on which job. Although employees can help each other, a job is assigned to one employee and it is the responsibility of that employee. Berarti job itu hanya dilimpahkan tanggung jawabnya itu kepada satu employee saja. Berarti di sini itu adalah ujungnya adalah single, ya. Nah, ini
Di sini kita sudah ketahui kardinalitasnya, baru kardinalitasnya saja maksimalnya. Di sini simbolnya ada cross width, ada single line. Nah, nomor 4. All of our employees have at least one job. Seluruh employee kita ini paling nggak punya satu job. Di sini berarti sifatnya adalah dia mandatory job. Kalau mandatory berarti minimal satu. Kalau minimal satu, gambar diagramnya itu adalah solid line. Jadi di sisi employee itu adalah solid line, garis tanpa putus. Oke, gitu ya. Jadi optionality-nya itu kan di sini mandatory. Kalau cardinality itu kan yang masuk ke entitas yang lain, gitu ya. Kan sudah bisa diingat ya. Kemudian nomor 5. However, jobs exist that are not yet assigned to anyone. Ada pekerjaan yang dia itu belum ditugaskan ke siapapun. Artinya ada job yang nilai employee-nya kosong. Berarti tidak harus job itu harus ada nilai employee-nya atau harus ada yang mengerjakan employee-nya. Artinya opsionalitasnya dia adalah opsional. Kalau opsional minimal 0, ya, berarti garisnya yang mendekati atau yang dekat di job ini adalah garis putus. Oke. Nah, ini Anda harus bisa nanti mengidentifikasi setelah yang di sesi sebelumnya kemarin ada entitas, atribut, unique identifier, Anda bisa identifikasi. Nah, sekarang relasinya itu dari suatu soal cerita itu juga Anda harus bisa identifikasi. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Read the given scenario, name relationship between order and waiter, antara pesanan dan pelayan. Include appropriate optionality dan cardinality. Gitu ya. We assign nomor 1 ya. Ini sama juga 1, 2, 3, 4 ini paragraf. We assign our waiter to certain areas except for our trainees who just observe and are not responsible for taking orders. A waiter takes the order for the tables in his area. All area have at least one assigned waiter. Okay. Jadi waiter ini takes the orders, berarti ordernya kan banyak. Jadi orders itu kan ordernya banyak. Berarti di sini kardinalitasnya bisa dilihat adalah atau bisa kita tentukan kardinalitasnya adalah many. Jadi satu waiter bisa menemukan many, gitu ya. Kemudian all area have at least one assigned waiter. Oke, kita balik dulu ke poin yang kedua. A waiter takes the orders for the tables in his area. Berarti di sini ada satu waiter. Satu waiter dia mengambil order, banyak order for the tables in his area. Jadi seorang waiter ini ya, jadi waiter ini ke order ya, ke tawannya adalah one to many. Jadi waiter takes the orders, banyak order gitu ya, for the tables in his area. Kemudian nomor 3, all areas have at least one assigned waiter. Setiap order atau setiap area kan gitu ya, itu punya minimal satu assigned waiter. Jadi garisnya itu garis solid. Ya, jadi satu order atau satu area minimal satu assigned waiter. Ya. Jadi garisnya yang optional di sini satu order itu minimal satu waiter dan hanya satu waiter. Jadi di sini garisnya solid. However, waiter exist that are not yet assigned to any order. Jadi ada waiter yang dia itu nggak ada nilai ordernya. Karena mungkin baru buka
atau waiternya itu baru trainee gitu ya. Nah, ini ada waiter exist that are not yet assigned to any order. Berarti di sini ada waiter yang dia nggak punya record order. Sehingga di sini garisnya putus-putus. Optionality-nya adalah minimal 0. Ya. Oke, jadi bisa diingat kembali ada optionality, ada cardinality. Ya, disimbolkan dengan kalau optionality itu garis solid atau putus-putus, cardinality dengan garis dengan crossfit atau single line. Terus kemudian untuk erdis, kan ada kita bahas erdis ya, kalimat in English tapi yang dia menyimbolkan erdis. Dari diagram yang kita gambar ini bisa dirubah menjadi erdis. Each waiter, masing-masing waiter may be assigned to one or more order. Di sini ada kata may, ada must. Kalau may itu berarti boleh, berarti di sini optionality-nya adalah minimal 0. One or more order. Nah, one or more ini cardinality-nya. Each order must be assigned to one and only one waiter. Setiap order must, harus. Jadi bukan may. Jadi di sini to one and only one waiter. Berarti karena must, maka di sini garisnya adalah garis solid. One and only one waiter. Masuknya adalah single line. Ya. Nah, jadi kita latihan dari dua soal tersebut. Nanti Anda harus bisa dengan latihan-latihan yang lain, Anda bisa menentukan relasi, kardinalitas dari relasi dan opsionalitas dari relasi. Demikian dulu slide yang ini. Kita akan lanjutkan di slide-slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.